Selamat malam, kaum Bapak yang ada di rumah. Selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Paraperlende. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak-bapak, mari kita menyanyi Mas Pelkat PKB. Untuk itu kami undang untuk berdiri. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian di dalam pekerjaan tangannya. Di dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendaknya dan hidup mengikut maksudnya sehingga hidup kita selalu bahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaan-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 460, bait pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Timba
tertuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya, walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami patut mengucap syukur di tengah-tengah kesibukan kami sebagai kaum Bapa. Kami masih dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami dalam pekerjaan, ketika kami dalam pelayanan, kami masih diberi waktu untuk dapat beribadah, khususnya ibadah kaum Bapa pada malam hari ini. Pimpin kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini, bila dapat menjadi berkat bagi kami, untuk kami dapat melakukan sebagai tugas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kami. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 37 ayat 27 sampai dengan 29 kita baca berbalasan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 57, bait pertama dan kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan harapkan padamu hati dan seluruh hikmat, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21.
Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam yang indah ini kami datang memohon Engkau berkuasa atas kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan penuh rendah hati kami bersedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Roma 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konflik, salah paham, pertengkaran itu tidak bisa kita pungkiri bahwa pasti terjadi dalam semua hubungan. Hubungan keluarga, hubungan pertemanan, persahabatan, sekalipun saudara kembar pun pasti terjadi konflik. Jadi saya mau katakan bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Sehebat apapun kita menjaganya, pasti terjadi konflik. Persoalannya sekarang kita harus pahami kenapa hal itu terjadi. Yang pertama, konflik itu terjadi karena kita tidak mau mengalah. Saudara, ketika kita berdiskusi, ketika kita adu argumentasi, ketika kita ngobrol, kadang kita tidak mau mengalah. Kita merasa kita lebih benar, kita merasa kita lebih tahu, kita merasa kita lebih hebat, sehingga akhirnya terjadi konflik. Yang kedua, konflik itu terjadi karena kita mau menekankan bahwa orang lain itu salah. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa kadang kehidupan ini menempatkan kita selalu ingin benar, dan salah itu berarti aib. Sehingga ketika kedapatan kita salah persepsi, salah menjawab, itu kita sudah merasa bahwa kita aib. Sehingga seringkali kita berusaha untuk menyalahkan orang sesalah-salahnya dan membenarkan kita sebenar-benarnya. Dan saudara-saudara, bapak-bapak bisa koreksi kembali. Kenapa sih saya selalu mau supaya istri saya salah, anak-anak saya salah?
Karena kita takut kalau kita disebut salah. Yang ketiga, Bapak-bapak yang terkasih, kenapa terjadi konflik? Konflik itu terjadi bukan saja yang pertama tadi kita tidak mau mengalah, atau yang kedua kita selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, konflik itu terjadi karena hal ini kita harus ingat baik-baik bahwa kita tidak punya kemurahan hati. Saudara pasti bertanya, loh apa salahnya? Apa sih yang dimaksud dengan kemurahan hati? Kemurahan hati itu adalah ketika kita mau berpikir dari cara berpikir orang lain. Itu murah hati. Ketika kita mau memahami apa yang dipahami orang lain. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Misalnya, saya berbicara tentang sebuah kursi. Mungkin menurut saya kursi ini bagus, tetapi orang lain mungkin dia juga mengatakan bagus, tetapi cara berpikirnya berbeda. Mungkin juga dia katakan tidak bagus karena dia tidak terlampau suka tentang kursi itu. Sehingga akhirnya terjadilah konflik. Karena saya merasa bahwa menurut pikiran saya itu bagus, tetapi menurut pikiran dia tidak bagus. Tetapi karena saya murah hati, saya berusaha berpikir seperti yang dia berpikir. Pernahkah dalam sebuah hubungan rumah tangga kita berpikir dari cara berpikir istri kita? Kita berpikir dari cara berpikir anak-anak kita. Pada saat itulah akan ada yang bisa ditemukan. Oh maksud saya begini, oh maksud dia begini, oh ternyata bisa dipertemukan. Nah Bapak-bapak yang terkasih, ketika kita sudah mulai mencoba untuk berpikir dari cara berpikir orang lain itu mungkin istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, pada saat itulah kita mulai murah hati. Tetapi kalau kita memaksakan kehendak, pasti terjadi konflik. Nah saudara-saudara yang terkasih, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa pahami firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Roma 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Roma adalah tujuan akhir Paulus dalam memberitakan firman. Jemaat Roma tidak didirikan oleh Paulus. Jemaat Roma didirikan oleh para orang atau musafir yang pernah hadir di Yerusalem menyaksikan tentang kebangkitan Kristus dan mereka pulang, mereka mendirikan jemaat Roma. Rasul Paulus rindu sekali untuk hadir di Roma. Karena apa? Roma akan menjadi basis dia untuk melanjutkan perjalanan penginjilan ke seluruh dunia. Dia mau menempatkan Roma sebagai tempat untuk perjalanan dia selanjutnya. Itu yang dia inginkan. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, dia sampai di Roma bukan untuk memberitakan Injil, tetapi dia sampai di Roma justru dia dipenjarakan di Roma. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dia sebelum sampai di Roma, dia menulis surat kepada orang-orang di Roma. Orang-orang atau jemaat Roma ini adalah jemaat yang percaya kepada Kristus. Ada dua kelompok, ada kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi. Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan dengan keselamatan itu adalah kita percaya. Selain kita percaya, keselamatan itu anugerah. Dan juga keselamatan itu bisa kita terima dari Injil Yesus Kristus. Makanya Roma 1 ayat 16-17 itu berbicara tentang sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan juga hanya oleh firman Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus mau supaya jemaat di Roma menyadari bahwa kita semua ini berdosa, tetapi oleh anugerah keselamatan itu kita memperoleh selamat. Kita harus percaya kalau kita mau mendapatkan keselamatan. Jadi anugerah keselamatan diberi, respon kita harus percaya karena hanya oleh iman, anugerah dan firman Tuhan.
Yang kedua, Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ketika kita mengenal akan Kristus, maka ada penolakan-penolakan yang terjadi. Jadi ketika orang berjalan bersama dengan Kristus, otomatis dia akan berhadapan dengan penolakan. Yang ketiga, perilaku kita terhadap penolakan itu. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Perilaku kita, respon kita terhadap penolakan-penolakan itulah yang menempatkan kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Dalam pembacaan kita lihat di sini bahwa ada banyak kejahatan terjadi ketika kita melakukan kebaikan. Maka yang harus kita lakukan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu kamu yang menjadi masalah atau yang dituduh, atau kamu berada di atas angin, kamu benar, kamu harus tetap hidup berdamai satu dengan yang lain. Jadi judul perikop kita dalam perikop ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa anugerah keselamatan itu bukan berarti kita terus berada dalam keadaan yang nyaman, tetapi kita akan berhadapan dengan konflik, kita akan berhadapan dengan penolakan, kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Yang harus kita lakukan adalah kita bersabar, berdoa, tetap hidup dalam pengharapan, sehingga kita tetap ada dalam rel kebenaran yang diharapkan oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita. Makanya kalau kita baca di sini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini juga dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Engkau tidak punya kuasa untuk membalas, karena berilah kesempatan untuk Tuhan yang membalas. Bahkan pada ayat yang terakhir, ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi di sini Rasul Paulus sangat menekankan kepada jemaat di Roma pada saat itu yang dia belum kunjungi, tetapi suratnya sudah dia layankan kepada jemaat di Roma bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti orang Kristen harus hidup di dalam kehidupan yang sangat-sangat mungkin kita tidak suka, tetapi itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan konflik di gereja, di keluarga, dimanapun, kita harus tetap berpengharapan, bersabar, berdoa. Itu adalah tindakan kita berhadapan dengan konflik. Yang kedua, kita harus murah hati. Kita harus punya prinsip untuk memecahkan konflik itu, mencairkan konflik itu dengan cara berpikir dari cara berpikir orang lain. Berpikir dari cara berpikir istri kita, berpikir dari cara berpikir anak-anak kita. Kita tidak boleh mempertahankan kesombongan kita, asal maunya kita, kehendaknya kita. Mari kita berusaha untuk mencairkan konflik dengan memahami dari cara berpikir orang lain. Begitupun kita harus menjunjung tinggi sikap persatuan, bahwa konflik akan sangat mengacaukan kesatuan. Tetapi ketika kita mulai melepaskan hak kita, maka konflik itu akan kita minimaliskan. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak yang terkasih, hidup ini kita akan berhadapan dengan banyak sekali masalah. Apalagi kita mengikuti Kristus, apalagi kita mulai setia kepada Kristus. Jadi yang harus kita kembangkan adalah sikap-sikap kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan juga, kalau itu tergantung kepadamu, kita harus berdamai dengan orang lain. Lalu kita harus kalahkan kejahatan tidak dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Betapa hidup ini begitu indah, kita harus bersedia mengalah. Sekalipun
Pendapat dunia mengatakan mengalah itu kalah, tetapi di dalam Tuhan mengalah itu adalah tindakan Tuhan ketika Dia hadir di muka bumi ini. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak yang terkasih, mari kita juga belajar berusahalah damai dengan semua orang. Yesus Kristus mengatakan kasihilah musuhmu. Berat untuk mengasihi orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Tetapi itulah perintah, mari kita berusaha taat untuk melaksanakannya. Biar kita boleh menjadi bapak-bapak yang tangguh dan luwes. Tangguh, kita hebat dalam karya kita, tetapi kita luwes dalam sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat kami naikkan kepadamu. Kami mau katakan bahwa ada banyak sekali terjadi konflik di sekitar kami. Karena kami selalu merasa benar, kami merasa lebih tahu, kami merasa lebih hebat. Bahkan kami juga sering tidak mau mengalah, kami juga tidak murah hati, sehingga kami tidak mau berpikir dari cara berpikir orang lain. Sehingga konflik itu makin lama makin jadi, bahkan sampai sekarang masih tercipta konflik di antara satu dengan yang lain. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun, berilah hati kami penuh belas kasihan, sehingga ada pengampunan, ada pemahaman dari pikiran orang lain, ada juga kami mau menerima satu dengan yang lainnya. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berkonflik. Engkau juga selamatkan mereka, Engkau memberikan pemahaman yang baik, pengampunan, seperti Engkau menerima kami apa adanya.
Berilah kemampuan untuk kami juga memberikan penerimaan bagi orang-orang di sekitar kami, khusus orang-orang terdekat kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami akan memasuki hari ulang tahun NKRI yang ke-75. Biarlah segala persiapan sebagai bangsa kami makin dewasa, Engkau makin memberkati bangsa Indonesia, Engkau juga pulihkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia dan Tuhan senantiasa memulihkan ekonomi, keamanan, dan juga kesehatan di dalamnya. Kami juga berdoa biarlah para pemimpin kami diberikan kesehatan yang prima dan mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk para peneliti bidang kesehatan di mana mereka sedang melaksanakan uji klinis untuk menemukan vaksin COVID-19. Tuhan sendiri juga campur tangan, baik di Indonesia, di seluruh dunia, bila kerjasama yang baik, sehingga virus ini boleh diantisipasi dengan baik. Kami juga memohon Engkau menjangkau saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau memberikan kesembuhan, sehingga kuasa Tuhan itu membuat kami boleh mengagungkan kebaikan Tuhan, mengakui bahwa Engkau tertinggi, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai bapak-bapak. Lengkapilah kami dengan hati yang lembut, murah hati. Kami bersikap tangguh tetapi luas, sehingga nama Tuhan sendiri dipuji, dimuliakan. Ketika kami mendidik anak-anak kami juga lemah lembut. Ketika kami mengasihi pasangan hidup kami, itu semua juga berasal dari Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, ancaman-ancaman PHK pada saat ini, biarlah kami tidak terkena di dalamnya, sehingga kami juga boleh bekerja sekuat tenaga, bekerja dengan tekun, tetapi kami juga berdoa, karena kami tahu sumber pekerjaan kami, sumber berkat itu berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami dalam masa muda, remaja, tumbuh kembang mereka. Engkau juga tolong, biarlah mereka berada di rel kebenaran Tuhan. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi imam, kami boleh mengarahkan anak-anak kami kepada kebaikan, sehingga mereka bersyukur mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan. Kami juga memohon Engkau berkati orang tua kami yang jauh maupun dekat. Tuhan jangkau mereka dengan kesehatan dan kasih sayang, sehingga kami juga boleh menyaksikan mereka hidup dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi pengurus Pelkat PKB di ke-12 sektor, program-program yang sementara waktu tidak dapat kami lakukan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong sehingga kami tetap menjadi bapak-bapak yang beribadah, takut akan Tuhan dan mengasihi keluarga. Dengar sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak, kini kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat.
dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 87, bait pertama dan kedua, Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Bapak-bapak, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur, kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang kudus atas setiap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Dan sebagai rasa syukur kami sudah memberikan persembahan sebagian dari apa yang kami dapat untuk Tuhan berkati, Tuhan terima, dan biarlah itu ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat kami, dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan, khususnya di GPIB Jemaat Irena. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tetap berdiri, kita menyanyi dari nyanyian pengutusan Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.